Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan saja boleh menghantar kita lagi ada dalam renungan di hari ini. Nats firman Allah yang akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Firman-Nya berkata demikian. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun dia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Demikian firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus menyadari, mengakui dan mempercayai bahwa keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Agama boleh banyak, para nabi boleh banyak, para rasul boleh banyak, tapi ketahuilah keselamatan itu hanya dalam Yesus Kristus. Itu berarti bahwa jalan menuju ke surga itu hanya ada satu jalan saja, yaitu Yesus Kristus. Kalau menuju ke Roma ada banyak jalan, tetapi menuju ke surga hanya ada dalam Yesus Kristus saja. Hal ini sangat jelas dikatakan dalam ayat 12 dalam nats pembacaan kita tadi. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya mengutip kata firman Tuhan. Ini bukan saya yang mengatakan. Sekali lagi saya ulang dalam ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Jelas di dalam dia ini menunjuk Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi jelas sekali dari firman Allah hari ini mengajar kita, menegaskan kepada kita keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Keselamatan bukan ada dalam agama Kristen. Agama Kristen tidak pernah menjamin keselamatan kita. Yang menjamin keselamatan kita adalah pribadi yang namanya Yesus Kristus. Makanya keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Saya tidak berbicara soal ekstremisme dalam agama, karena saya tidak berbicara soal agama. Saya tidak pernah mengatakan bahwa agama Kristen yang menjamin keselamatan kita. Yang menjamin keselamatan kita adalah Yesus Kristus. Makanya keselamatan hanya dalam Yesus Kristus saja. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa keselamatan hanya dalam Yesus Kristus saja? Kenapa tidak ada jalan yang lain, tidak ada cara yang lain? Kalau kita lihat ayatnya yang ke-10, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Kenapa keselamatan hanya dalam Yesus Kristus? Karena Yesus Kristuslah yang mati untuk menebus dosa kita. Dosa tidak bisa dibereskan dengan amal ataupun perbuatan baik kita. Sama dengan hukum positif, pelanggaran terhadap hukum positif tidak bisa dibalas, tidak bisa dibayar, tidak bisa dibereskan
dengan amal ataupun perbuatan baik kita. Sama dengan itu, pelanggaran kita terhadap hukum Tuhan juga tidak bisa dibereskan dengan amal kita, perbuatan baik kita sebanyak apapun juga. Karena itu Kristus datang ke dalam dunia sampai mati di bukit Golgota. Sesungguhnya itu adalah bagian dari rangkaian dari karya penyelamatan Allah bagi kita manusia berdosa. Karena kematian Kristuslah sehingga surga terbuka lebar bagi kita manusia berdosa yang sebenarnya tidak pantas, tidak layak untuk memperoleh surga. Tapi kematian Kristuslah yang menggaransi dan menjamin sehingga kita bisa memperoleh keselamatan. Karena itu keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Apapun agama Anda, keselamatan itu hanya dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, bukan ada pada agama Kristen. Orang Kristen saja kalau tidak percaya kepada Kristus, maka dia juga tidak memperoleh keselamatan. Karena keselamatan kita itu diperoleh ketika kita menyadari akan keberdosaan kita, kita mengakui segala dosa kita, kita bertobat atas dosa kita, dan kita beriman kepada Kristus yang mati di bukit Golgota, maka keselamatan itu menjadi bagian hidup kita. Tanpa kita bertobat ataupun beriman kepada Kristus, apapun agama kita, sekalipun kita Kristen, pun tidak memperoleh keselamatan. Tapi ketika kita bertobat dan sungguh beriman, disitulah kita memperoleh keselamatan. Jadi keselamatan hanya dalam Yesus Kristus saja, tidak ada dengan cara yang lain, tidak ada dalam agama-agama apapun juga, termasuk dalam agama Kristen. Keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa itu kesombongan, apanya yang sombong? Firman yang bilang seperti itu. Kalau ada pelayan-pelayan Tuhan yang mengatakan bahwa itu kesombongan rohani, itu suatu pemahaman yang keliru, karena Yesus sendiri yang berkata, firman sendiri yang berkata. Sekali lagi saya baca Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, selain di dalam Yesus Kristus. Jadi keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, tidak ada cara yang lain, tidak ada dalam bentuk yang lain, yaitu hanya dalam Yesus Kristus, karena Yesus Kristuslah yang mati untuk menebus dosa kita. Alasan kedua kenapa keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, karena Yesus sendiri yang mengakui. Dalam Injil Yohanes kita jumpai pengakuan Yesus yang berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu pun ada hubungan dengan keselamatan. Yesus sendiri mengatakan akulah jalan. Kata jalan di situ itu tunggal, bukan jamak. Artinya hanya satu jalan, bukan banyak jalan. Jadi kenapa keselamatan hanya dalam Yesus Kristus? Karena pengakuan Yesus sendiri bahwa Dialah jalan. Jalan untuk memperoleh hidup, jalan untuk memperoleh keselamatan. Hanya ada dalam Yesus Kristus, tidak ada di dalam yang lain. Kita memperoleh keselamatan bukan karena amal, bukan karena perbuatan baik kita. Sekali lagi, dosa tidak bisa dibereskan dengan amal ataupun perbuatan baik, sebanyak apapun perbuatan baik kita. Keselamatan kita hanya bisa diperoleh karena kita percaya, kita sungguh beriman kepada Yesus Kristus yang mati di bukit Golgota. Maka disitulah saudara dan saya bisa mengalami ataupun memperoleh keselamatan itu. Jadi saya mau mengatakan sebagai hamba Tuhan bahwa kalau Anda mau memperoleh keselamatan, datanglah kepada Yesus Kristus. Karena keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus saja. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar dan menasihati kami. Keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah yang mati untuk menebus dosa kami. Karena pengakuan Yesus sendiri bahwa Yesus Kristuslah jalan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus,
Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman.